Bayi mungil lahir di kandang yang indah, tidur terlelap dan dijaga bundanya. Tidur tenang, kau terlelap, alam hening, sunyi senyap. Para penggembala menjaga dombanya, dan malaikat surga membawa kabar baik. Tidur tenang, kau terlelap, alam hening, sunyi senyap. Orang Majus ikutlah bintang Betlehem, mur dan kemenyan dan emas dibawanya. Tidur tenang, kau terlelap, alam hening, sunyi senyap. Bayi mungil lahir di kandang yang indah, mari kita juga bersujud padanya. Tidur tenang, kau terlelap, alam hening, sunyi senyap. Selamat malam, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah sampai di malam peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ibadah malam Natal ini bertema kasih dan sukacita. Natal dalam keluarga adalah energi terbesar kehidupan dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stephen Suleman. Kiranya sukacitanya selalu hadir dalam hati dan dalam rumah kita, siapapun kita, kaum bapa, di desa atau di kota. Seperti para Majus datang ketika melihat bintang Bethlehem, yang tertulis dalam Matius 2 ayat 10 dan 11. Bahkan di masa pandemi ini, biarlah kita tetap tidak kehilangan makna Natal dalam ikatan keluarga Allah. Kita sambut kehadirannya dalam pujian dari Kidung Jemaat 131. Hai bintang Bethlehem. Sang Putra yang hendak
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara yang terkasih, marilah kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Telah banyak kesalahan yang kami lakukan karena kelalaian kami. Namun ada juga kesalahan dan dosa yang kami lakukan dengan kesadaran penuh, meskipun Engkau telah mengajarkan kami untuk menjauhkan diri dari kesalahan dan dosa kami tersebut. Tuhan, tolonglah kami. Jauhkanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh mendapatkan hidup baru dan menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengarlah sekarang berita kasih. Maria mendatangi Elisabet, saudaranya, sesaat setelah malaikat Gabriel menyampaikan kabar bahwa ia dipilih menjadi ibu Sang Bayi Kudus. Maria ingin berbagi dan mendapatkan dukungan keluarganya dalam menghadapi hari-harinya yang tentu tidak mudah. Kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 39-56 bersama-sama Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Selamat malam di liputan JCTV, kanal baru TV yang hadir dari kepedulian jemaat dan sesama. Selamat malam.
Natal yang indah bersama orang-orang tercinta sangat kita rindukan setiap tahunnya. Tapi sepertinya tahun ini sangat sulit bagi kita untuk merayakan bersama keluarga dan saudara seiman kita di gedung gereja, apalagi di kampung halaman. Oleh karena itu, JCTV akan membawa Natal ke rumah Anda semua. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke beberapa keluarga dan menggali apa cerita Natal di masing-masing keluarga. Yuk! Bila berkunjung di keluarga ini di malam Natal, biasanya selalu tersedia sambal goreng ati komplit plus lontong opor. Katanya kesukaan Eyang Kakung. Apa kira-kira seperti ini ya? Yuk, kita berkunjung ke keluarga Bidan Dori dan Eyang Sutanto. Wah, tunggu. Ini sepertinya cucu tercinta sedang siap-siap mengiringi keluarga menyanyi. Mari kita lihat. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ucapan syukur keluarga seperti kebahagiaan dalam lagu Hai Siarkan di Gunung menandai launching siaran JCTV. Kita akan bertamu di keluarga Bapak Cornelius Siram. Yang ini juga siap dengan masakan dan sukacita Natal. Biasanya keluarga ini bersantap sepulang gereja selepas ibadah malam Natal. Mari ikuti saya, kita akan bertamu di keluarga Bapak Cornelius Siram. Hai, selamat malam. Yuk, masuk sini. Yuk, kita ikutan makan malam. Ini keluarga besar Cornelius Siram. Selamat Natal. Ya, ini sebelumnya menu favorit kalau kita Natal. Malam Natal itu kita wajib ada nih yang namanya sate ayam, capcay, terus ayam mentega, uyung hai. Yuk kita makan sama-sama yuk. Yuk, mari yuk. Yuk. Natal tahun ini kita sangat prihatin dengan adanya COVID-19 ini. Tapi di lain pihak kita bersyukur kita selalu ada di rumah dan kita bisa merenung mengenai kehidupan ini begitu panjang. Kami bisa merenung Tuhan Yesus itu sungguh baik, sungguh perkasa, sungguh menyayangi kami. Kami dari keluarga besar Cornelius Siram mengucapkan Selamat Natal untuk keluarga besar Yasmin. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal.
Rencananya JCTV akan meliput langsung mudik Natal ke Tulung Agung. Karena zona merah merebak, ya, kita akan berkunjung ke keluarga Bapak dan Ibu Puji yang kali ini hanya bisa rindu punten pecel dan ayam lodo karena tidak jadi mudik. Seperti apa itu punten pecel dan ayam lodo? Sepertinya maknyus ya. Mari kita berkunjung ke keluarga Puji. Saya terharu loh melihat keluarga lengkap jelang Natal. Saya jadi pengen nelpon cah lanang saya. Mumpung lagi siaran live, pasti jadi kejutan nelpon dia terus masuk TV. Sebentar ya. Halo? Halo? Loh, siapa ini? Kok salah sambung? Ini bukan cah lanang saya. Apa kabar Priska? Wah, lama nggak berjumpa ya. Apa kabar? Oh, baik Tante, kabar saya baik. Sehat, saya sehat puji Tuhan. Kabar keluarga bagaimana? Keluarga juga sehat di sana. Ini kangen dengan mama papa nggak? Kan keluarganya berjauhan. Kangen banget sama bapak, sama Nia, sama ibu itu kangen banget. Karena aku kayaknya udah lebih dari setahun aku nggak ketemu mereka langsung. Dan udah hampir 2 tahun aku nggak ke sana, nggak ke tempat mereka. Jadi kangen, pastinya kangen banget. Mbak Priska, bikin dong ucapan selamat Natal buat keluarga yang jauh. Terus kalian buat jemaat GKI Yasmin ya. Selamat Natal Bapak Ibu Amania. Maaf Upik nggak bisa ngerayain langsung sama kalian di sana. Dan ini udah dari tahun lalu juga kita nggak bareng Natalnya. Dan tahun ini juga aku harapnya kita bisa ngerayain bareng. Tapi ternyata dengan kondisi kayak gini kan nggak bisa juga. Upik harap Bapak Ibu Amania di sana sehat, baik, bahagia, makan yang enak, biar jangan sakit ya. Jangan sakit yang penting, dan
buat jemaat GKI Yasmin juga selamat Natal dan selamat tahun baru Pak. Gitu sih Tante. Oke, terima kasih Mbak Priska. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Saya jadi ingat sahabat saya di Bali yang lain. Saya akan hubungi dan kita beri kejutan. Halo Mbak Dea. Halo Tante Reni. Gimana kabar kamu? Wah. Kak Asa, Abram gimana? Kak Asa juga sehat, baik-baik. Abram juga sehat, baik-baik. Nah Mbak Dea, sekarang cerita dong. Pelajaran apa yang Mbak Dea dapatkan waktu harus menemani Mama dan Papa saat kejadian kemarin? Banyak sih kemarin tantangannya karena harus ngurus Mama Papa dua-duanya bolak-balik ke rumah sakit yang berbeda. Selama kemarin ngerawat Mama Papa, aku ngerasa Tuhan benar-benar hadir karena kayaknya nggak tahu harus ngelakuin apa. Nah, sepanjang ngurus Mama Papa, aku benar-benar berdoa ke Tuhan, minta kesembuhan untuk Mama. Tapi dokter cuma bisa ngasih yang terbaik. Terus aku juga cuma bisa berdoa dan pasrah aja. Jadi aku pulang ke penginapan di Ciawi, aku berdoa dan aku baru hari itu aku bilang pasrah. Tuhan, wow, Dia sayang banget sama Mama Papa. Dia tahu untuk saat ini satu-satunya yang bisa menyembuhkan adalah Engkau ya Tuhan. Itu benar-benar bisa mujizat doang yang nyembuhin Mama. Aku benar-benar nyaksiin semuanya. Dia minta mujizat Tuhan, terus Mama membaik, kayak benar-benar langsung berubah total. Terus kayak lalu apa pesan Natalnya? Ya Natalnya? ampun Tuhan, ini benar-benar Engkau yang melakukan ini gitu. Ini benar-benar mujizat Engkau gitu. Terus wah, ini benar-benar. Dan terutama juga teman-teman GKI Yasmin yang udah bantu Mama Papa karena ini benar-benar mujizat, dan juga bantuan teman-teman GKI Yasmin yang udah doain Mama Papa. Kayak ini semua tuh karena doa, karena Tuhan yang menyembuhkan. Ini benar-benar kado yang sangat terindah yang pernah aku dapatkan selama aku Natal, yaitu masih memiliki orang tua. Jadi aku sangat senang banget. Lalu apa pesan Natalmu? Aku sendiri jadi makin dekat sama Tuhan karena aku merasakan mujizat itu sendiri. Terus teman-teman GKI Yasmin, Om Tante semua, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga semuanya sehat-sehat. Oke, dadah, thank you. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Dea. Itu tadi Mbak Dea Wadudara dari Bali. Kembali ke Bogor. Keluarga yang ini ngangenin banget. Kalau sudah tampil bareng dan nyanyi, perfect tuh. Yuk kita mampir ke keluarga Pak Yan Imran dan Ibu Nina. Mari. Selamat datang di rumah kami. Ya, tahun ini agak berbeda daripada tahun sebelumnya. Kita tidak bisa bertemu secara langsung dalam perayaan Natal, tetapi itu tidak menjadi masalah karena fokus kita adalah kedatangan Kristus. Oh Tuhanku Yesus, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, ku nyanyi merdu, suaraku berpadu
Terima kasih kunjungannya. Selamat Selamat Natal. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. JCTV telah menghadirkan cinta dalam rumah Anda. Kerinduan akan sukacita dalam ibadah Natal semoga terobati dengan kunjungan kasih Natal di tengah keluarga Allah, dimanapun, dalam bentuk apapun, tanpa pernah berkurang maknanya. Saatnya saya undur diri dari JCTV malam ini. Semoga menambah semangat baru dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan masa resesi ini, sehingga kita selalu berharap penuh pada Tuhan. Dari studio JCTV, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa mencuci tangan, dan memakai masker. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan dan pemberitaannya. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu dalam penuh syukur karena pada malam ini, pada malam Natal, kami boleh berkumpul di dalam suatu persekutuan Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin di Kota Bogor dan di tempat-tempat lainnya dimanapun juga kami berada dan tersebar. Tuhan, kami datang pada malam ini untuk memohon hikmat-Mu agar kiranya kami boleh dimampukan untuk memahami firman-Mu dan menjadikannya itu sebagai pegangan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 2-7. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 96. Mazmur 96. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit.
keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari kitab Titus pasal 2 ayat 11-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam Natal ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1-14. Lukas pasal 2 ayat 1-14 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata-kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara semua manusia yang berkenan kepadanya."
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hatinya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, tahun 2020 ini sudah hampir berakhir. Tahun ini barangkali akan dikenang sebagai tahun yang mengerikan, menakutkan. Hampir sepanjang tahun ini seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berbagai rencana yang sempat kita susun, ini berakhir dengan sia-sia. Kita harus membatalkan semuanya, karena berbagai rencana kepergian harus diubah menjadi program dengan acara-acara lewat Zoom. Sebagian kegiatan dibatalkan sama sekali karena kita tidak bisa melakukannya kalau melalui Zoom. Masa-masa pandemik ini telah menjadi masa-masa yang sangat berat bagi banyak orang. Mereka yang biasa bekerja di kantor, kini harus membiasakan diri kerja dari rumah. Mereka yang sehari-hari belajar di kampus, kini harus belajar dari rumah. Efektivitas kerja dari kantor dan belajar dari sekolah ternyata sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang biasanya terjadi. Tidak terjadinya perjumpaan dengan sesama membuat kemampuan kerja menjadi menurun. Memang kita harus mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita sangat membutuhkan kehadiran sesama kita. Pada kenyataannya, kasus COVID-19 telah memakan banyak korban. Ada banyak teman, saudara, keluarga, famili kita yang meninggal karena terkena wabah COVID-19. Sementara itu, sejumlah wilayah di Indonesia tercatat meningkatnya kasus perceraian karena COVID-19 ini dengan kaitannya dengan masalah keuangan keluarga. Di Soreang, Bandung, menurut Jakarta Post, terjadi lebih dari 1.000 permohonan cerai hanya pada bulan Juni saja, dibandingkan dengan 700 sampai 800 kasus di bulan sebelumnya. Kasus-kasus ini umumnya diajukan oleh para istri yang mengeluh karena suami yang kehilangan pekerjaan dan mereka tidak bisa lagi bertahan dengan keadaan seperti itu. Di Tangerang Selatan juga tercatat 2.000 permohonan cerai sampai pada bulan Agustus. Sementara data sebelumnya hanya tercatat 2.500 sampai 3.000 kasus saja per tahunnya. Hal yang sama juga terjadi di Lok Semawe, Aceh, dan Semarang. Kasus COVID-19 juga menimbulkan dampak yang luas terhadap berbagai kasus HAM. Berbagai pelanggaran HAM di Mesir dan di Venezuela ditemukan. Di Indonesia, berbagai ketetapan PSBB membuat banyak warga negara yang mengalami pelanggaran yang cukup berat karena mereka umumnya adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal, sehingga penghasilan mereka sangat terpengaruh oleh perjumpaan langsung dengan para pelanggan dan orang-orang yang membutuhkan hasil kerja mereka sebagai pedagang eceran, tenaga kerja serabutan, dan lain-lain. Lalu bagaimana kita bisa membahas tema kebaktian kita pada malam Natal ini? Kasih dan sukacita Natal dalam keluarga adalah energi terbesar kehidupan. Mungkin kita perlu membayangkan kembali bagaimana perjalanan yang harus ditempuh oleh Maria dan Yusuf dari Nazaret ke kota Bethlehem, tempat asal-usul keluarga itu, yang harus memenuhi perintah kaisar untuk disensus.
Mengapa mereka harus menempuh perjalanan itu pada saat-saat seperti ini? Mengapa Kaisar tidak mengeluarkan perintahnya lebih awal? Katakan saja pada saat Maria hamil baru 5 bulan. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana Kaisar membuat keputusan seperti itu. Dia tidak pernah berkonsultasi lebih dahulu kepada rakyatnya. Maka Yusuf dan Maria pun pergi menempuh perjalanan yang jauhnya sekitar 104 km. Ini adalah rute yang ditempuh oleh Yusuf dan Maria dengan menghindari negeri Samaria, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi yang tidak mau melewati daerah bangsa Samaria yang dianggap najis. Lalu, bagaimana cara Yusuf dan Maria menempuh perjalanan itu? Kita sering melihat gambar-gambar lukisan tentang Yusuf dan Maria yang menumpangi seekor keledai. Di situ Yusuf menuntun keledai tersebut dan Maria duduk di atasnya. Kemungkinan besar mereka tidak menumpang keledai. Para ahli mengatakan bahwa keledai hanya akan membuat perjalanan mereka jauh lebih lama. Binatang itu sangat sulit diatur. Kalau dia sudah tidak mau berjalan lagi, apapun juga yang dilakukan tidak akan membuatnya bergerak. Kita harus menunggu sampai kapan keledai itu benar-benar mau berjalan kembali. Itulah sebabnya diduga keras Yusuf dan Maria harus menempuh perjalanan 104 km itu dengan berjalan kaki. Nah, sekarang berapa lama perjalanan itu harus ditempuh? Kemungkinan sekali paling cepat Yusuf dan Maria menempuhnya selama 4 hari. Ya, ini perjalanan yang tidak mudah, sebab bisa-bisa juga mereka menempuhnya sampai 7 hari. Maria sedang hamil besar, dan perjalanan itu memang sulit. Saya membayangkan berulang kali pasangan itu harus berhenti di jalan. Sulit sekali bagi Maria untuk berjalan terus untuk sampai ke Bethlehem. Saya membayangkan mungkin sekali Maria mengeluh berulang kali di dalam perjalanan. Saya yakin di tengah jalan tidak banyak warung yang biasanya menjual makanan dan minuman, serta tempat untuk beristirahat barang sejenak. Jadi kita harus bayangkan berulang kali Yusuf dan Maria harus menginap di tengah jalan. Namun bukan mustahil, Yusuf terus berusaha memberikan semangat kepada Maria untuk tidak berhenti terlalu lama dan melanjutkan perjalanan mereka berdua supaya mereka bisa tiba pada waktunya untuk sensus di Bethlehem. Nah, apa daya? Ketibaan di Bethlehem harus diterima dengan lapang dada. Sudah terlambat. Semua penginapan sudah penuh. Siapa yang salah? Apakah Yusuf dan Maria sempat bertengkar untuk saling mempersalahkan? Barangkali. Ya, barangkali mereka sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Mereka hanya bisa memohon belas kasihan dari para pemilik penginapan di kota itu. Dari pintu ke pintu, mereka mengetuk dan memohon dengan sangat kepada orang-orang, dengan harapan ada yang tergerak untuk menolong. Saudara sekalian, inilah pengalaman kedua pasangan yang sudah terlalu lelah itu dan tidak punya harapan lagi. Mereka hanya bisa berharap masih ada yang mau berbelas kasih kepada mereka berdua. Dan tepat pada saat yang mereka mendapatkan tempat itu, sang bayi pun lahir. Kasih dan sukacita Natal dalam keluarga adalah energi terbesar kehidupan. Saya tidak bisa membayangkan sukacita yang dirasakan oleh kedua pasangan muda yang datang jauh-jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Meskipun sadar mereka tidak punya tempat, ternyata mereka menemukan sebuah keluarga baru
di Bethlehem yang merelakan kandang binatangnya untuk menjadi tempat mereka menginap dan melahirkan sang bayi. Ya, ternyata jauh-jauh dari sana keluarga mereka di Nazaret, mereka berjumpa dengan sebuah keluarga baru di Bethlehem. Sungguh suatu cita yang bertambah-tambah, yang tidak disangka-sangka. Dan sebentar lagi keluarga yang baru ini akan semakin bertambah luas jaringan keluarganya dengan datangnya para gembala dari padang Efrata. Siapa yang menyangka bahwa kedua pasangan ini tiba-tiba mendapatkan keluarga baru mereka. Ibu dan bapak serta saudari dan saudara GKI Yasmin Bogor. Ada energi besar di dalam sebuah keluarga. Kita mungkin pernah melihat bagaimana keluarga-keluarga bisa menghadirkan perubahan besar lewat hidup mereka bersama. Dan perubahan itu tidak hanya terjadi di sekitar mereka, tetapi bisa juga sampai ke seluruh negara mereka. Kita mengenal keluarga Kennedy yang terkenal dengan dinasti politiknya di Amerika Serikat. Dan mereka menjadi sebuah keluarga besar yang sangat disegani oleh bangsa tersebut. Kita juga kenal keluarga Obama yang selalu didampingi sang ibu negara yang terkenal sangat bijaksana dan mampu membagi waktunya dengan keluarga dan anak-anaknya. Sehingga keluarga itu sangat dipuja sebagai keluarga teladan, bebas dari berbagai skandal dan korupsi. Nah, hari ini, malam ini juga, izinkan saya memperkenalkan satu keluarga lagi yang punya energi besar. Bahwa keluarga ini sudah diterpa oleh topan dan badai. Keluarga ini masih tetap berusaha bertahan dalam terpaan gelombang hidupnya. Saya ingin menyapa keluarga tersebut dengan damai Natal, yang sekiranya malam ini boleh hadir bersama keluarga besar GKI Yasmin. Keluarga GKI Yasmin telah berjuang sekitar 12 tahun kalau saya tidak salah, atau mungkin mestinya lebih ya. Keluarga GKI Yasmin tidak sedang memperjuangkan dirinya sendiri, bukan juga demi memenangkan hak-haknya sendiri, tetapi demi memenangkan hak bangsa ini untuk tetap hidup di dalam kebinekaan. Ya, keluarga Yasmin sedang berjuang demi Indonesia, demi seluruh bangsa ini, agar Indonesia bisa tetap hidup sebagai satu bangsa yang pluralis dan hidup bersama dengan harmonis dengan suku-suku dan agama-agama lain di Indonesia. Selamat Natal, saudara sekalian. Kiranya bahagia Natal ini boleh mengisi relung-relung hati kita, bukan hanya di malam Natal ini, tetapi juga di sepanjang hidup yang akan datang dan sepanjang hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani. Amin. Kami atas nama pengurus dan jemaat GKI Bapos Taman Yasmin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stephen Sulaiman yang telah menyampaikan khotbahnya pada malam Natal ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga Bapak yang senantiasa mendukung pelayanan Bapak Pendeta. Mari kita memperbaharui iman percaya kita yang diucapkan bersama-sama dengan seluruh umat di semua tempat, di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Kami mengundang umat berdiri
dan iman rasuli kita ucapkan dengan sikap tegak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari kelahirannya malam ini, marilah kita bersatu dalam doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada malam ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah sebuah keluarga besar yang sedang berjuang demi idealisme kami semua, demi semangat kami sebagai suatu komunitas umat Kristen yang sedang berjuang demi Indonesia yang pluralis, demi pengakuan atas semua orang di dalam keberagamaannya masing-masing. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh bertahan terus di dalam perjuangan kami. Tolonglah kami agar kami bisa terus mengembangkan semangat kami di tengah-tengah perjuangan yang sangat sulit ini, agar kiranya pemerintah kami yang baru saja mengalami pergantian menteri-menterinya di kabinet ini akan lebih mampu untuk menghadirkan kesetaraan bagi umat beragama di negara ini. Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami putus asa di dalam perjuangan kami, melainkan biarkan kami terus bersemangat dan berjuang demi kemuliaan nama-Mu dan demi masa depan bangsa ini yang lebih baik. Tuhan, pada malam ini kami mau berdoa untuk kabinet yang baru saja diperbarui, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau menolong para menteri yang baru, agar mereka bisa menghayati tugas-tugas mereka dan betul-betul berjuang demi keadilan dan kesetaraan bagi bangsa ini. Biarlah, ya Tuhan, di bawah pimpinan para menteri yang baru, negara ini bisa menjadi semakin maju dan menciptakan kesetaraan bagi semua orang. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Tolonglah khususnya ketika kami harus menghadapi berbagai unsur masyarakat ini yang ingin memperjuangkan kehancuran untuk bangsa ini. Kami teringat akan berbagai unsur di dalam masyarakat ini yang berusaha untuk menggagalkan cita-cita kemerdekaan bangsa ini untuk hidup sebagai sebuah bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera bagi setiap anggota negara ini. Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pimpinan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah hingga di tingkat yang paling rendah sekalipun. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin gereja di seluruh dunia yang pada malam ini dan malam-malam berikutnya akan merayakan peringatan hari Natal. Biarlah, ya Tuhan, peringatan ini semua boleh berjalan dengan baik dan aman, sehingga
umat-Mu di dunia boleh menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan penuh sukacita, dengan semangat baru untuk melayani sesama kami. Tuhan, dengarlah seru doa kami ini yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa seperti yang akan kami lantunkan. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus, diberi kesempatan kepada setiap kita untuk memberikan persembahan sebagaimana yang telah Bapak dan Ibu Saudara persiapkan dari rumah. Persembahan syukur kali ini dapat Bapak Ibu Saudara transfer ke Bank BNI Cabang Bogor dengan nomor rekening seperti pada layar. Atau persembahan Bapak dan Ibu yang bisa Bapak dan Ibu kumpulkan di rumah masing-masing. Ketika waktu dan kesempatan memungkinkan, Bapak dan Ibu sekalian dapat menyerahkan persembahan tersebut kepada Bendahara Gereja GKI Bapos Taman Yasmin. Persembahan kali ini didasari dengan nat firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-8 ayatnya yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Persembahan kali ini akan diiringi dengan pujian dari KJ 302, Ku beri persembahan.
kita akan menyerahkan persembahan kita dengan doa. Mari umat berdoa. Bapa kami yang semayam di dalam kerajaan surga, kami mau serahkan persembahan syukur kali ini yang telah terkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikanlah ya Tuhan benda-benda mati ini menjadi sesuatu yang hidup untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi. Lengkapilah ya Tuhan ucapan syukur kami ini menjadi persembahan yang hidup dengan pelayanan-pelayanan kami. Kuduskanlah ya Tuhan tangan-tangan yang memberi. Berkatilah ya Tuhan tangan-tangan yang mengelola. Di dalam nama Yesus Putra-Mu yang hidup, yang kami peringati hari ini, kami bersyukur. Amin. Saat bayi Yesus lahir di kandang domba, itulah awal dari rencana keselamatan bagi dunia ini. Maukah kita terlibat dalam rencana agung Allah untuk karya keselamatannya? Mari kita nyatakan kesanggupan kita dalam menjadi terang dan siap membagi terang keselamatan itu pada semua orang melalui penghayatan penyalaan lilin.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.